Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rahmi Desa Fitri, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perkuliahan kita yang bertema perkembangan prenatal yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, apa saja sih yang harus kita bahas? Yang pertama, yaitu perkembangan prenatal. Yang kedua, ciri-ciri perkembangan prenatal. Yang ketiga, tahap perkembangan prenatal. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Yang kelima, pentingnya periode prenatal. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu perkembangan prenatal. Masa prenatal merupakan masa atau waktu di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya atau biasa disebut dengan awal perkembangan. Nah, masa ini terjadi selama dalam rahim seorang ibu, yaitu berkisar sekitar 9 bulan lebih 10 hari. Nah, meskipun perkiraan tersebut ada juga yang lebih atau kurang dari waktu tersebut. Kemudian, periode prenatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi. Nah, konsepsi yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tahap perkembangan prenatal. Nah, tahap perkembangan prenatal terdapat 3 periode. Yang pertama, periode germinal. Nah, periode germinal ini berlangsung sejak ovum dibuahi hingga 10-14 hari. Periode ini meliputi terjadinya zigot yang dilanjutkan dengan pembelahan sel dan terjadilah implantation. Yang kedua yaitu periode embrio. Nah, periode embrio ini merupakan suatu periode kehamilan dengan rentang usia antara akhir minggu ke-2 sampai dengan akhir minggu ke-8, ditandai dengan perkembangan yang pesat pada organ tubuh, sistem pernafasan, pencernaan, dan saraf. Kemudian yaitu periode ketiga, yaitu periode janin. Nah, periode janin merupakan fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai 2 bulan setelah proses pembuahan dan umumnya berlangsung selama 7 bulan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Nah, yang pertama yaitu ada faktor teratogen. Nah, teratogen itu merupakan unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Kemudian yang kedua yaitu faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu, penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan bisa mengakibatkan infeksi, kelainan, dan kerusakan selama proses kehamilan yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu faktor ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan bahagia. Kemudian yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Nah, polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak.
Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pentingnya periode prenatal. Apa sih pentingnya? Nah, yang pertama yaitu sifat bawaan. Nah, dengan adanya periode prenatal ini, kita dapat menentukan sifat bawaan yang diperoleh dari kedua orang tua dan dari nenek pihak ibu maupun pihak ayah. Yang kedua, jenis kelamin. Nah, dalam periode ini kita dapat mengetahui jenis kelamin individu penting kedua yang terjadi pada saat pembuahan. Penentuan jenis kelamin bergantung pada jenis spermatozoon yang menyatu pada ovum. Nah, yang ketiga, jumlah anak. Nah, dari periode tersebut kita dapat mengetahui jumlah anak karena peristiwa penting ketiga yang terjadi pada saat kehamilan adalah menentukan jumlah anak yang akan lahir. Kemudian hal penting yang keempat pada saat kehamilan adalah penentuan posisi urutan anak yang terbentuk di antara saudara-saudaranya. Meskipun hal ini berubah dalam 1 tahun atau 2 tahun setelah lahir, posisi urutan anak tetap sama sejak saat masa kehamilan. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.